Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan guru hebat senusantara? Saya Ventina Yati, insya Allah dalam kesempatan kali ini akan sedikit berbagi tentang koneksi antar materi dari modul 2.2, yaitu materinya tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional. Kita awali mari kita berefleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya akan bertanya, apa perasaan kita yang dominan dalam beberapa hari ini? Nah, mari kita lihat di sini ada roda emosi plat C, bahwa dalam roda emosi ini ada rasa tenang atau rasa gembira, kagum, misalkan, atau marah, benci, sedih, atau takut, terkesima, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan bertanya lagi untuk dalam refleksi kali ini, apakah kita tahu apa sih pemicu dari kita merasa sedih, marah, jengkel, takut, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu untuk dikenali oleh kita, supaya kita mampu mengelola emosi dengan baik, mampu untuk bagaimana berpikir dengan tenang, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya adalah apa sih kegiatan yang kita lakukan untuk mengelola emosi supaya tetap sehat dan emosinya tetap positif. Kalau kita ya sebagai orang muslim mungkin sudah banyak panduan-panduannya, misalkan dengan membaca Al-Quran, emosi kita akan stabil, kemudian dengan melakukan sholat, atau misalkan kita melakukan refresh, atau misalkan teknik bernafas dan sebagainya, banyak ya, dengan olahraga dan sebagainya. Nah, mungkin hari ini kita akan melihat teknik-teknik bagaimana sih mengelola emosi dengan baik, supaya kita sebagai guru mampu melakukan sesuatu yang bijak kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang PSE atau pembelajaran sosial dan emosional. Nah, sebetulnya PSE itu apa? Nah, PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Jadi tidak bisa ya hanya dilakukan oleh satu orang guru atau beberapa siswa, tetapi ini adalah secara kolaboratif. Seluruh komunitas sekolah. Di proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan dari pengetahuan yang sudah dipelajari, keterampilannya, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, intinya dalam PSE ini murid-murid akan diberikan keterampilan bagaimana dia mampu bertahan ketika menghadapi sebuah masalah, kemudian bagaimana dia terampil untuk memecahkannya. Kemudian intinya dalam PSE ini adalah untuk menjadi siswa-siswi kita menjadi orang yang baik. Nah, kita tahu kan ya bahwa selama ini mungkin kita sebagai guru hanya fokus pada IQ saja atau intelektual saja. Misalkan kita sedikit agak mengabaikan tentang sosial anak atau emosional anak. Padahal seperti dalam penelitian bahwa kesuksesan seseorang itu lebih besarnya dipengaruhi oleh kecerdasan sosial dan emosionalnya. Kalau untuk kecerdasan intelektual dalam penelitian itu hanya sekitar 10 atau 20%. Tapi untuk kemampuan sosial dan kemampuan emosional anak itu dalam penelitian sampai 80% itu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang. Nah, kemudian apa sih tujuan ada pembelajaran sosial emosional? Nah, di sini saya akan sharing bahwa PSE itu bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk bagaimana sih kita bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, bahwa kita mampu berempati, kemudian merasakan kedudukan seperti orang itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita bertahan dan membangun hubungan yang positif. Yang terakhir adalah tujuan dari PSE ini membuat keputusan yang bertanggung jawab. Karena kita sih dalam hidup pasti ada masalah. Sepanjang kita hidup pasti masalah akan kita temui. Intinya kalau kita tidak ingin punya masalah, ya jangan hidup. Nah, selanjutnya saya akan melihat apa sih kaitannya antara modul 1.2 dulu ya, kita di 1.2 ada nilai dan visi guru penggerak.
Nah, yang saya tekankan di sini adalah kita harus menyadari bahwa emosi itu bisa menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Ketika emosi kita bagus, misalkan sedang stabil, maka keputusan yang diambil pun insya Allah akan baik. Nah, apalagi ada penelitian neuroscience menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik. Jadi dalam tubuh kita itu ya ada sistem limbik atau pengelola emosi kita. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengenalkan di sini ada beberapa 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle ya. Jadi ada suatu lembaga yang meneliti bahwa ada 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus diketahui dan dilatih dari diri seseorang. Yang pertama tentunya adalah kesadaran diri. Jadi dalam kesadaran diri ini nantinya bagaimana kaitannya. Nah, jadi dari mulai memahami perasaan, misalkan perasaan kita itu sesungguhnya seperti apa sedang bahagia, terus memahami minat, memahami nilai atau kekuatan diri seseorang, kemudian memahami proses belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Nah, ini sangat penting bahwa seseorang harus mampu menyadari atau memiliki kesadaran diri bahwa bagaimana dia nanti mampu bersikap percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan diri. Nah, dari pengelolaan diri ini mengelola stres, misalkan bagaimana mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Jadi di sini bagaimana harus mampu mengelola emosi dan mampu untuk fokus. Kemudian ada juga yang disebut dengan kesadaran sosial. Dalam kesadaran sosial ini bagaimana seseorang mampu berempati, misalkan bahwa memahami perbedaan perspektif dan berempati bahwa kita tidak bisa memaksakan bahwa harus sama, harus satu pendapat dan sebagainya. Kemudian mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan. Misalnya bahwa dalam diri seseorang dengan yang lainnya itu ada sesuatu yang sama dan ada juga sesuatu yang berbeda. Nah, terkadang seseorang kan ingin sama, misalkan semuanya, padahal tidak seperti itu, bahwa kita adalah makhluk sosial. Juga memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Kemudian selanjutnya juga ada resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan. Ini adalah keterampilan relasi. Bagaimana kita mampu membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap hormat, kita tetap melakukan kerjasama. Kadang kan kita di sekolah juga ya, tidak semuanya sama. Ketika kita satu kelompok dengan seseorang yang mungkin secara emosional kita tidak terlalu dekat, tetapi bagaimana kita harus hormat, kita harus enjoy dalam melakukan kerjasama dan sebagainya. Juga menolak tekanan sosial yang tidak tepat. Kemudian mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik. Nah, jadi dalam nanti di depan ada ya, kemudian mencari pertolongan bila membutuhkan. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana dalam PSE ini, kompetensi yang terakhir adalah seseorang mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mempertimbangkan faktor etika, misalkan tidak seenaknya ya. Jadi kemudian faktor akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan. Memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Jadi intinya keputusan yang diambil itu yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle. Nah, selanjutnya nah di sini apakah bisa dilatih gitu ya seseorang misalkan dari 5 kompetensi sosial emosional dalam modul sosial dan emosional ini dari mulai tadi ya kesadaran diri misalkan bahwa kita sebagai guru, anak-anak sebagai murid harus memiliki kesadaran diri atau mengenali emosi. Nah, ada 6 emosi dasar. Nanti bagaimana apakah bisa dilatih bahwa kita sebagai guru atau sebagai murid harus mampu memiliki kesadaran diri atau mampu mengenal emosi kita. Kemudian kita juga bisa melatih yang kedua adalah pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus. Nanti akan dijelaskan ya dengan teknik stop, take a breath, observe, dan proceed. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial atau berempati. Nanti ada tekniknya ya dengan 3 pertanyaan dasar. Kemudian yang keempat adalah kompetensi yang keempat tadi
kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan nanti bisa dilatih diri kita dengan 4S dan 3I. Yang terakhir adalah seseorang harus memiliki kompetensi mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini bisa dilatih dengan salah satunya dengan teknik POC, problem, option, outcomes, choice, dan reflection. Nah, mungkin akan kita praktekkan ya, atau saya hantarkan nanti satu persatu. Nah, selanjutnya di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita sebagai guru ataupun sebagai murid harus mampu mengenal emosi, minimalnya mengenal 6 emosi dasar, bahwa ada 6 emosi dasar bahwa seseorang itu takut, marah, jijik, kaget atau surprise, sedih dan bahagia. Nah, di sini ada roda emosi Plutchik yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa dalam kegiatan keseharian pasti kita tidak terlepas dari apakah bahagia, senang, muak, sedih, benci, sedih, terkejut, terkesima, takut, takjub, atau agresif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, di sini bagaimana sih diri kita bisa dilatih untuk mengelola emosi dengan baik? Di sini saya akan memberikan salah satu teknik bagaimana mengelola emosi dengan baik, yaitu dengan teknik stop atau berhenti. S yang pertama adalah stop atau berhenti, yaitu kita hentikan apapun yang sedang kita lakukan. Jadi coba dalam beberapa menit kita berhenti dari berbagai aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah take a deep breath. Jadi tarik nafas dalam, tarik nafas, kemudian menghembuskan, sadari nafas masuk. Ya, kita harus merasakan bahwa nafas yang masuk itu disadari. Kemudian sadari napas yang keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Kemudian rasakan juga udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 3 kali ya. Ambil napas, kemudian hembuskan. Mari kita praktek ya sedikit. Silahkan Bapak Ibu untuk mengambil napas sedikit. Kemudian hembuskan. Kemudian tidak hanya cukup di sana ya. Kita harus observe, mengamati. Apa sih yang kita rasakan? Jadi tubuh kita merasakan apa? Kita mengamati perut kita yang mengembang ya. Ketika menarik napas. Kemudian mengembang sebelum membuang napas. Kemudian amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Setelah itu amati pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan. Fokus pada pilihan yang terbaik. Jadi setelah kita tarik nafas tadi, selanjutnya kita akan proceed, melanjutkan kegiatan atau aktivitas kita yang tadi sempat tertunda. Jadi boleh ya hal ini dilakukan, latihan ini dilakukan. Selanjutnya kembali beraktivitas dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Selanjutnya, bagaimana sih seseorang, apakah mampu melatih empati seseorang? Nah, di sini ada tekniknya ya, kita bisa melatih empati kita. Jadi, bagaimana kita bisa memperhatikan atau menaruh perhatian pada perasaan orang lain. Misalkan, kita pikirkan ya, kita refleksikan, apa sih yang dirasakan orang tersebut misalkan. Dan ketika kita menghadapi nih murid yang menjengkelkan misalkan, apa sih yang dirasakan murid kita misalkan. Apa ya yang mungkin akan dia lakukan? Apakah dia mengamuk atau apa misalnya. Kemudian apa yang saya rasakan ketika mengalami kejadian yang sama. Jadi berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Jadi berpikir dulu, dihitung ya sampai 10 detik misalkan. Dan meyakini bahwa setiap orang itu memang berbeda. Kemudian menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. Misalnya ketika dengan rekan kita ya misalkan. Kalau kita mampu mengembangkan empati, mungkin akan sedikit mengurangi atau meminimalisir perselisihan. Karena kita merasakan gitu bahwa orang lain berbuat seperti itu karena memang kondisinya seperti ini. Kemudian bagaimana kita mampu melatih resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan.
bahwa setiap orang pasti pernah ada sebuah tantangan. Nah, bagaimana sih kita merespon sebuah tantangan atau sebuah trauma, tetapi dengan cara-cara yang sehat? Yang pertama adalah kita harus pikirkan ketika Anda menghadapi permasalahan dengan tantangan yang berat. Jadi, pikirkan bagaimana ketika menghadapi permasalahan dengan tantangan yang berat. Kemudian tahap yang kedua adalah identifikasi atau supportive people atau connection. Siapa sih yang ketika kita mendapat tantangan yang luar biasa yang ketika kita terpuruk yang bisa kita jadikan sandaran. Jadi kita pikirkan, diidentifikasi bahwa supportive people atau connection atau orang-orang yang mampu mendukung kita yang bisa dijadikan sandaran ketika kita merasa terpuruk. Kemudian yang ketiga adalah strategi atau competence. Jadi dalam strategi coping ini membantu kita membantu diri dalam mengatasi pemikiran atau perasaan negatif yang membuat kita sulit merespon permasalahan. Jadi dulu misalkan pernah ketika ada sebuah tantangan dan perasaan negatif kita itu sulit untuk merespon atau untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat adalah identifikasi sagacity atau kebijaksanaan apa yang membuat Anda dapat bertahan dari kesulitan dan tetap melangkah maju. Jadi kekuatan apa sih dalam diri kita yang mampu bertahan dari kesulitan yang kita hadapi dan kita tetap bisa melangkah maju. Yang terakhir adalah identifikasi solution seeking behavior, yaitu perilaku mencari bantuan yang pernah dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika pernah menghadapi sebuah tantangan dan kita cari ya bantuan untuk supaya permasalahan yang kita hadapi itu selesai. Nah, intinya ada 3 sumber resiliensi individu, yaitu I have atau saya memiliki. Jadi sumber resiliensi yang berhubungan dengan misalnya dukungan sosial yang besar, misalkan dari lingkungan yang saya miliki itu, saya memiliki orang-orang yang respon terhadap saya, yang mencintai saya, yang respect atau care terhadap saya. Jadi yakini bahwa I have, saya punya orang-orang yang mendukung, terus kemudian support apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah I am, atau saya adalah ini adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan dalam diri, misalkan perasaan bahwa saya kuat menghadapinya, misalkan ini intinya adalah keyakinan individu bahwa saya memiliki kekuatan yang besar, misalkan saya memiliki optimistis yang tinggi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah I can, saya dapat. Jadi sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah. Intinya bahwa saya memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan. Saya memiliki interpersonal yang baik misalnya sebagainya. Nah, ini adalah 3 sumber resiliensi individu yang ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau permasalahan yang berat, maka yakinkan bahwa I have, I am, dan I can. Yang tentunya kalau kita sebagai umat Islam ya tidak bisa menafikan bahwa ada sumber satu-satunya yang menguatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai guru ataupun sebagai murid mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apakah bisa dilatih seseorang mampu bijak gitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab? Ini bisa dilakukan ya. Yang pertama, kita harus melatih diri, mengevaluasi situasi. Sebenarnya tujuannya apa misalkan. Kemudian menganalisis alternatif pilihan. Apakah ada pilihan yang berbeda misalkan. Ketika saya mengambil alternatif A misalkan, konsekuensinya seperti ini. Ketika saya mengambil alternatif B misalnya, konsekuensinya seperti ini. Yang ketiga adalah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Kenapa aku milih ini misalkan. Jadi apakah keputusan ini sudah keputusan terbaik? Misalkan. Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Misalkan ketika kita memilih konsekuensi seperti ini. Jadi kalau dikerucutkan misalnya dalam teknik mengambil keputusan bisa dibuat dengan teknik POC misalkan. Yang pertama problem tadi. Jadi masalahnya apa? Kemudian option
Option itu tadi alternatif pilihannya. Misalkan, alternatif pemecahannya A, B, C misalkan. Kemudian outcomes. Outcome itu hasilnya misalkan. Hasilnya dan konsekuensinya. Misalkan ketika saya memilih alternatif A, konsekuensinya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah choice. Jadi kita akan terampil memilih the best choice atau pilihan terbaik ketika kita terbiasa berlatih seperti ini. Jadi dalam teknik POC ini bagus ya, jadi problem, option, outcomes, dan choice. Nah, jadi ketika kita berlatih dalam kehidupan sehari-hari dengan teknik seperti ini, maka lambat laun teknik pengambilan keputusan yang bertanggung jawab insya Allah bisa dilakukan oleh murid kita atau oleh kita sendiri sebagai guru dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya intinya dalam PSE ini dari 5 kompetensi tadi yang saya sampaikan, mulai dari bagaimana kesadaran diri, kita mengenali emosi kita, kemudian mampu mengelola diri, mengelola dan tetap fokus, kemudian kesadaran sosial untuk berempati, kemudian keterampilan sosial untuk resiliensi, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, semuanya ini adalah ditujukan untuk supaya well-being atau adanya kesejahteraan psikologis misalkan. Nah, jadi ini sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa Ki Hajar Dewantara menginginkan murid-murid itu happy, bahagia, misalkan merdeka gitu. Dengan well-being, memiliki kesejahteraan psikologis, anak-anak gembira, dan lain sebagainya tanpa tekanan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Misalnya ketika kita akan mempraktekkan tadi teknik-teknik tadi ya, dan implementasinya seperti apa dalam PSE ini. Sebetulnya ada tiga ruang lingkup. Yang pertama adalah kegiatan rutin. Dalam kegiatan rutin ini, kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya dalam kegiatan eskul atau perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan ke perpus, misalnya membaca bersama, seminar, dan pelatihan. Jadi intinya ada kegiatan rutin. Misalkan saya sudah mencoba ya melakukan kegiatan rutin. Misalkan sekarang setiap pembelajaran PAI sebelumnya kita ada itu dulu circle time dulu. Jadi ada lingkaran waktu melingkar gitu ya dengan tadi melakukan teknik bernapas bahwa kita menyadari bersyukur atas apa yang terjadi pada diri kita. Sama anak-anak tadi bernapas, kemudian melakukan refleksi, misalkan ya, bernapas 3 kali dan kita merefleksikan diri bahwa kita masih bersyukur dalam kondisi yang masih baik-baik saja, sehat, orang tua pun tidak ada kekurangan dan sebagainya. Nah, di sini sudah mulai dan anak-anak pun merasa gembira. Mereka sangat enjoy ya, misalkan melakukan teknik bernapas dengan mindfulness, jadi dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai kebaikan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah teknik terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, jadi bagaimana strategi PSE ini diintegrasikan dalam kurikulum. Makanya saya pun sudah membuat ya dalam RPP kemarin dalam materi berbakti kepada orang tua. Di sana ada RPP yang di dalamnya terintegrasi dengan teknik PSE. Nah, kemudian yang ketiga adalah protokol budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menjaga ketenangan di ruang perpus, ada berdoa di musola, misalkan kemudian ada kuliah duha, misalkan ada hafalan dan lain sebagainya. Dan intinya ini sudah menjadi budaya atau aturan sekolah yang disepakati bersama untuk dilakukan. Nah, selanjutnya adalah terakhir, bagaimana sih koneksi antar materi modul 212 dengan PSE? Yang pertama, bahwa pembelajaran PSE sangat berkaitan dengan modul-modul yang telah dipelajari. Misalnya dalam nilai dan peran guru penggerak, bahwa seorang guru penggerak itu harus memiliki karakter mandiri, reflektif, kemudian mampu berkolaborasi, mampu berinovasi, dan berpihak kepada murid. Kemudian intinya bahwa guru penggerak menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, dulu di
modul sebelumnya ya, ada budaya positif. Bahwa budaya positif yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, intinya murid yang memiliki tingkat well-being yang optimal, nah ini memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Dengan sehatnya fisik, misalkan mental yang baik. Nah, ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres yang terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Jadi intinya dengan kemampuan sosial yang baik, kemudian emosi yang stabil, pasti ini akan sangat berpengaruh terhadap IQ yang bagus, misalkan dalam kemampuan kecerdasan yang bagus. Oleh karena itu, ketika PSE ini dijadikan sebagai pendekatan ya, menjadi sebuah budaya positif, misalkan dengan teknik mindfulness ini, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan. Karena anak akan lebih fokus, misalkan semangat tanggung jawabnya terhadap tugas dan pekerjaan, dan anak akan melakukannya dengan bahagia, karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar. Juga sesuai dengan minat dan profil pelajar Pancasila. Intinya, melalui pembelajaran berdiferensiasi bahwa kita mengenal profil belajar anak, misalkan kemudian kita menyesuaikan dengan minat belajar anak, kemudian dengan gaya belajarnya, dan pembelajaran sosial emosional juga ketika diterapkan ya PSE ini dan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat bahwa profil pelajar Pancasila itu yang karakter yang memiliki beriman bertakwa, kemudian memiliki gotong royong ya, kemampuan sosial yang baik, kemudian mandiri, kemudian misalkan berkebinekaan global, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi dan PSE dilakukan, insya Allah cita-cita kita atau cita-cita pemerintah untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa dan sebagainya, insya Allah akan terwujud. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.